Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM G00252125. Saya berasal dari kelompok A10. Di sini saya akan menjelaskan inhal anatomi di blok 1.3 mengenai vesica velea. Yang pertama, saya akan menjelaskan saluran sekresi vesica velea. Nah, alur sekresi vesica velea ini dimulai dari empedu yang diproduksi ke dalam hepar melalui saluran-saluran kecil yang disebut dengan canaliculi biliveri. Nah, cairan empedu kemudian mengalir ke ductus biliverus dan dapat bergabung membentuk ductus hepaticus, dexter, serta sinister. Kedua saluran ini bertemu menjadi ductus hepaticus communis, yaitu saluran utama yang membawa empedu keluar dari hepar. Dari vesica velea ini sendiri, empedu dapat dikeluarkan melalui ductus siticus. Ductus siticus ini tuh dia kemudian bersatu dengan ductus hepaticus communis dan dapat membentuk ductus choledocus, saluran empedu besar yang berjalan menuju abdomen, duodenum. Dia tuh yang menuju ke duodenum. Pada bagian akhir perjalanannya, ductus choledocus dia tuh bertemu dengan pancreaticus dan keduanya akan masuk ke ampula hepatopancreatica atau ampula vateri. Lalu dia akan bermuara di papilla duodeni mayor di pars descendens atau duodeni. Melalui papilla ini, empedu akhirnya akan dilepaskan oleh lumen duodenum untuk membantu proses pencernaan. Papilla duodeni mayor. Nah, next ini adalah papilla duodeni mayor, yaitu dia itu terdapat cincin otot polos yang bisa disebut dengan musculus sphincter oddi. Nah, otot ini itu berfungsi sebagai pengatur aliran empedu dan enzim pankreas. Sekaligus ini tuh dapat menjaga agar isi duodenum tidak masuk kembali ke saluran empedu atau saluran pankreas. Sphincter oddi dia itu tersusun dari 3 bagian otot, yaitu ada musculus sphincter choledosi dan mengelilingi ujung ductus choledocus. Musculus sphincter ampullae yang mengelilingi ampula. Yang mengelilingi ampula hepatopancreatica serta musculus sphincter ductus pancreatici yang mengatur keluarnya sekresi dari ductus pancreaticus. Ketiga bagian ini dia tuh bekerja sama sebagai mekanisme kontrol terakhir sebelum empedu ini memasuki ke duodenum. Next, saya akan menjelaskan kelainan pada vesica velea. Nah, kelainan pada vesica velea ini dia tuh dapat muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama itu ada cholelicitis, adalah dia ini inflamasi atau peradangan vesica velea yang terjadi akibat sumbatan oleh batu empedu pada ductus siticus. Nah, gejalanya ini dia bisa aja berupa nyeri tajam pada perut di bagian kanan atas, lalu demam, lalu dia juga ada mual dan rasa tidak nyaman setelah dia tuh makan makanan yang berlemak. Lalu ada kolangitis. Nah, dia ini merupakan peradangan atau inflamasi juga pada saluran empedu, terutama di common bile duct. Nah, dia ini dengan gejala yang khas berupa demam, nyeri kuadran kanan atas, dan ikterus. Lalu ada choletitiasis. Nah, atau batu empedu. Ini adalah keadaan di mana munculnya batu di dalam vesica velea akibat pengendapan kolesterol atau pigmen.
Nah, gejalanya ini adalah berupa kolik biliar, mual, dan dia makan makanan, dia tuh merasa kalau perutnya tuh penuh pada setelah makan. Nah, sementara yang terakhir ini, koledokolitiasis ini adalah keadaan di mana batu itu menyumbat ductus choledocus. Nah, ini yang menyebabkan ikterus, urin, gelap, tinja, pucat, dan dia tuh bisa juga disertai dengan infeksi yang dapat berkembang menjadi kolangitis. Nah, semua kelainan ini berkaitan erat dengan aliran empedu dan dapat menimbulkan komplikasi serius apabila tidak ditangani secara cepat. Seperti itu. Oke, next. Terima kasih. Segitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.